Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan puji syukur atas pimpinanmu, pemeliharaanmu, di mana malam ini kami diberikan waktu kesempatan bersekutu bersama-sama Tuhan dan juga belajar firman-Mu. Kami mau supaya iman kami, pengetahuan tentang firman-Mu boleh bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan Yesus sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan dan kami boleh merasakan berkat Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus mimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, malam ini kita ada di 2 Korintus pasal 8 dan 9. Coba kita bisa selesaikan malam hari ini ya. Saya hanya akan berikan poin-poin saja yang sangat penting, saudara-saudara ya. Nah, sebagai pendahuluan kita, ini pasal 8 dan pasal 9 ini adalah menyangkut mengenai persembahan kasih yang dibahas Paulus begitu panjang lebar ya. Karena dia ingin supaya jangan sampai orang-orang Korintus itu salah paham kepada dia kenapa Paulus menekankan atau menjelaskan mengenai persembahan begitu panjang lebarnya. Apakah ada maksud lain Paulus ingin supaya mencari duit, mencari kekayaan melalui persembahan? Tentu di sini Paulus ingin menekankannya. Apa yang dia sampaikan itu ada sebenarnya persembahan ini adalah tingkat gerakan hati orang-orang yang telah percaya dan telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus untuk membantu pelayanan Tuhan dan untuk membantu saudara-saudara atau orang-orang kudus yang memang sangat-sangat perlu dibantu. Oke. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inti pelajaran ini tentu adalah untuk uh, mengingatkan orang Kristen ya sepanjang zaman ya di dalam zaman gereja bahwa uh, kita dianjurkan oleh firman Tuhan supaya memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan gitu ya. Oke, mari kita baca firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-8 ya Saudara ya. Mari kita kembali ke sana. Oke, 2 Korintus pasal yang ke-8 berbunyi demikian ya. Mari saya baca dulu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, sebut Makedonia dulu ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, dalam apa yang disampaikan tadi beberapa poin yang penting kita lihat saudara bahwa ya ketika kita ya menerima kasih karunia itu tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus ya. Nah, jadi keselamatan yang kita dapatkan tentu keselamatan yang mengubah hidup kita kan ya dari dunia hidup yang lama menjadi uh, orang yang baru dalam kasih anugerah Tuhan. Tentu itu akan mempengaruhi cara pandang kita, sikap kita ya terhadap saudara seiman dan juga terhadap lingkungan kita orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang Korintus bahwa jemaat-jemaat, nanti kalau jemaat-jemaat yang ada di Makedonia atau gereja-gereja lokal yang kecil dan besar, ya kan? Ya mereka sebenarnya menderita, mereka dalam penganiayaan, gitu kan? Bahkan di sini dikatakan Paulus mereka sangat miskin loh. Mengatakan kok orang Kristen ada yang sangat miskin ya? Apa ini kutukan Tuhan? Nah, banyak orang karismatik zaman sekarang, ya mereka selalu mengatakan, kalau kaya itu karena beriman,
dan diberkati Tuhan. Kalau kamu sakit, kamu miskin, nah kemungkinan ada karena kamu belum percaya atau kamu tidak beriman atau kamu kena kutukan. Nah, apakah saudara pernah dengar ini nggak ya? Dari para pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di YouTube dan sebagainya. Kalau orang ngomong begini, waduh, ini sangat beda dengan apa yang Paulus ajarkan, sampaikan kepada kita hari ini. Dan tulis di Alkitab, mereka sangat miskin. Nah, kalau saudara ngerti apa miskin itu, pasti saudara mengerti, kan? Nah, ya, WHO kata orang miskin atau di bawah garis kemiskinan, the poverty, nah istilahnya kan poverty itu ya line, poverty line di garis kemiskinan, bahwa mereka yang disebut miskin itu menghasilkan apa? Satu hari hanya menghasilkan penghasilan $1.90, tidak sampai $2, nggak sampai $2. Bayangkan tuh. Nah, kalau sekarang kalau misalnya hampir $2 ya sudah hampir 30.000 ya. Kalau 30.000 di Indonesia, kalau tinggal di kampung mungkin masih bisa hidup, pas hidup. Tapi kalau di Jakarta, waduh, 30.000 yuk makan apa nih? Nggak mungkin, saudara-saudara ya. Nah itu dikategorikan oleh WHO itu miskin. Tapi di Indonesia ada masalah besar ya. Saudara, mereka pemerintah menetapkan standar orang miskin itu apa? Di garis kemiskinan apa? Ada macam. Kalau punya miskin itu tidak punya rumah, ya, nah, tidak punya motor, ya, tapi hidupnya di apa? Lembar apa di itu di pinggir-pinggir jalan ya. Miskin itu udah sangat di bawah miskin. Terus mereka miskin itu yang mereka punya gubuk, punya motor, tidak punya penghasilan. Kemudian mereka yang dikategorikan miskin, mereka punya rumah, rumahnya ya biasa-biasa jelek lah, tapi punya motor, tapi penghasilannya nggak tetap. Nah, itu gimana miskinnya? Ya, akhirnya pusing juga pemerintah ya. Yang paling miskin yang butuh bantuan itu nggak dapat bantuan bansos. Kenapa? Dia tidak punya alamat rumah. Ya, hanya yang punya alamat rumah yang dicatat oleh RT RW, padahal mereka tuh tidak miskin ya. Dalam arti begini, punya motor, punya rumah, tapi penghasilannya tidak menetap. Tapi mereka dapat bansos. Tapi kasihan yang mereka yang di jalanan ya. Nah, itu yang tinggal di gubuk ya. Justru mereka yang tidak dapat bantuan gitu. Nah, sekarang begini. Paulus mengatakan mereka miskin loh. Tapi karena mereka walaupun miskin ya, mereka itu memberi, mau memberi, membantu saudara-saudara mereka atau orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Itu khususnya orang-orang Yahudi ya, saudara. Orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus juga susah banyak miskin nih. Karena apa? Karena kan dijajah Romawi kan, ya kan dijajah oleh bangsa lain, jadi mereka hidup susah. Nah, Paulus ingin mengatakan ya, walaupun mereka miskin, katanya yang jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ya, memberi ya mereka memberi dalam penderitaan dan kemiskinan mereka, memberi melampaui kemampuan mereka, memberi dengan sukarela dan penuh sukacita, memberi lebih banyak mereka memberi diri pertama-tama kepada Allah. Nah, ini yang penting. Ya surrender, dia give their life to God pada Jesus Christ kan. Nah, kemudian mereka juga memberikan diri kepada kami. Apa maksud kami dia? Artinya care, peduli kepada Paulus supaya persembahan mereka berikan itu bisa diberikan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, saudara-saudara, atau juga mungkin di tempat lain yang memang perlu dibantu ya. Nah, ini yang Paulus katakan ya. Jadi intinya sebenarnya Paulus mengatakan memberi bukan soal kelimpahan materi. Kalau sekarang kan banyak orang Kristen yang kaya raya ya, memberi persembahan itu karena kelimpahan ya, itu kelimpahan. Justru sebenarnya kita bisa harus memberi sesuai dengan sukacita, sukarela hati kita sebenarnya ya. Oke, jadi saudara-saudara,
Ya, walaupun kita miskin pas-pasan, ya, kita masih bisa lah ya memberi persembahan sukarela sukacita dengan dari hati kita ya. Nah, saya pernah mengalami itu apa itu miskin. Satu hari nggak kerja, nggak makan. Pernah alami. Tapi kami adik-adik semua banyak, tapi belum pernah kelaparan. Hanya harus rajin kerja. Kerja. Kalau satu hari tidak kerja, tidak cari kerja, tidak dapat makanan. Nah, bisa cari makan di alam bebas. Dulu zaman kecil saya itu masih banyak hutan. Ada sungai. Mau cari ikan, kita ke sungai. Mau cari sayur-sayuran, kita pergi ke hutan. Ada sayur, ada binatang. Nah, ini saya pernah alami. Saya ngerti apa itu istilahnya tentang miskin itu ya, saudara-saudara ya. Nah, kemudian kita lihat saudara. Nah, di dalam mengenai membahas pemberian atau memberi persembahan kasih, Yesus sebagaimana menjadi teladan agung daripada orang Kristen. Kenapa? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ya, ayat ke-9 mengatakan gini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus, kasih karunia Yesus di mana dia telah memberikan dirinya ya kepada kita ya, menebus kita ya. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Dimana dia mengosongkan diri kan, Allah kan menjadi Allah menjadi manusia ya. Sekalipun ia kaya, seharusnya Yesus kan datang dari surga, anak Allah yang tinggi kan, kaya kan dari surga. Nah, supaya kamu menjadi kaya katanya. Oleh karena kemiskinannya. Ya sampai ke dunia dia miskin, saudara. Maka ini kalau kita mengenang kelahiran Yesus ya, saya selalu mengenang diri, ingatkan saya gitu loh. Ya kan waktu saya sakit gitu kan. Yesus datang di dunia lahir di kandang gitu. Kenapa Tuhan tidak menyiapkan satu sisanya untuk Yesus ya di penginapan? Kenapa harus kandang itu? Sampai hari ini kita memang sulit ya membayangkan itu ya. Tapi saya mengingat saya ya waktu saya sakit demam berdarah itu, semua ruangan tuh penuh, nggak ada kosong gitu loh. Tapi ada satu sisa ruang. Sebenarnya bukan untuk saya. Itu ruang itu adalah ruang bersalin. Kata bersalin itu kan perempuan yang mau melahirkan. Saya kan tidak melahirkan. Tapi itu untuk saya. Makanya sampai hari ini saya, Tuhan, thank you ya. Thank you Tuhan. Saya dapat satu kamar itu waktu saya kritis ya. Masih kritis sekali. Saya bisa mati itu waktu itu. Tapi saya masih hidup gitu. Nah, Yesus adalah teladan kita. Dia telah memberikan dirinya. Apalagi kita yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Ya, kita bisa memberi kepada orang yang butuh kita bantuan gitu ya, terutama saudara-saudara seiman gitu kan. Nah, kemudian sudah poin yang berikutnya. Ya, kita harus memberi sesuai dengan kemampuan kan gitu ya. Bukan paksaan. Nah, kita lihat di ayat 12. Oke? Sebab jika kamu rela, nah untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kan, suka rela gitu ya. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, ini Paulus ingin menunjukkan, oke, bukan paksaan. Kamu memberi, ya kamu memberi apa yang ada kamu punya ya, memberi tidak banyak pun tidak masalah. Paulus ini banyak yang harus kamu berikan, tidak melihat banyak, tapi melihat hatimu. Maka itu Yesus pada waktu berdiri di bait suci, kan ada itu kantong persembahan itu, pintu bait suci itu. Nah, orang Farisi datang memberi, jatuhkan koinnya banyak, banyak koin. Hanya seorang janda miskin, dia memberi 1%, satu apa itu, bukan persen, satu perak ya misalnya. Bunyinya kecil. Tuhan Yesus memuji dia kan. Siapa pemberian yang jumlahnya? Tapi karena wanita itu janda itu memberikan segalanya yang sebenarnya dia butuh, tapi dia mau beri itu persembahan untuk Tuhan ya. Nah, Tuhan memuji sikap kita sudah kita memberi harus penuh dengan bukan paksaan.
Yang masalahnya sekarang banyak pendeta menuntut jemaat. Kamu belum bayar perpuluhan. Nah, itu saya nggak tahu tuh zamannya dulu. Wah, di telepon. Kamu belum bayar perpuluhan. Sekarang kadang-kadang perpuluhan jadi problem. Nah, karena mereka menganut paham itu PL, nah, persepuluhan itu. Nah, itu menjadi masalah besar. Ya, persembahan, kalau mau beri persembahan ya dengan sukarela. Mau beri 10 atau berapa persen, tidak masalah. Itu bukan paksaan, bukan harus dipaksa sama pendeta yang sekarang. Pasti persembahan, kamu akan dapat limbah-limbah. Pasti 9 ayat 6. Nah, mari kita mengatakan ini ayat yang selalu dikutip oleh para pengkhotbah karismatik ini. Wah, ini dia pakai ayat ini menekan jemaat supaya harus memberi persembahan. Kalau enggak, kamu enggak diberkati ya. Katanya kata mereka, kan bukan kata Yesus, bukan kata firman Tuhan kan gitu. Janganlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan penurut kerelaan. Artinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya kan? Nah, ini dipakai. Prinsip, sebarunya kita pakai prinsip rohani. Ya, nah, prinsip rohani. Bukan prinsip untung rugi dagang. Kalau you pakai untung rugi dagang ya you nggak masuk di sini nih. Nah, ini prinsip rohani begini. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ya, jadi persembahan itu ya seolah kita memberi ya memberi. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ini yang dipakai ini kan hukumnya tabur tuai gitu ya. Betul kalau tabur tuai dalam konsep pertanian you tanam sedikit ya dapat sedikit gitu. Kalau kamu tanam banyak, kamu akan memperoleh banyak gitu ya. Tapi kita ini di sini pakai prinsip rohani. Prinsip rohaninya ini adalah sikap hati lebih penting daripada tindakan lahiriah. Maksudnya ini sikap hati kita tuh ya bukan saya akan memberi dulu lalu nanti saya dapat untung banyak gitu loh. Nah, ini kan yang selalu diajarkan oleh para pendeta karismatik. Ayo kasih banyak, kasih banyak, kasih banyak. Tuhan akan balik berlipat-lipat ganda. Sepertinya orang tertarik gitu ya. Itu ya. Wah, nanti kasih 100 juta, saya bisa dapat 12 kali lipat katanya. Enggak begitu saudara saya. Ini. Oke, bukan begini, bukan bukan pandangan yang begitu, ajaran yang begitu. Itu orang-orang yang mencari uang ya untuk pribadi mereka ya. Oke, menekan jemaat supaya mau beri persembahan. Oke. Nah, dalam pasal yang ke-9 ini ya saudara-saudara jelas ya bahwa Paulus ya menganalogikan itu penabur betul, tapi kan ini dalam konteks prinsip rohani. Kita memberi dengan sukacita ya, dengan sukacita dalam hati kita. Oke. Itu Tuhan senang. Katanya kan hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan sedih hati karena terpaksa. Banyak orang dipaksa-paksa. Tuh, pendeta itu kok paksa saya tuh. Kalau aku memberi, aku takut juga. Nah, ya tertipu. Allah mengasihi orang yang memberi. Oke? Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa Allah itu sanggup ya memberikan kelimpahan kepada kita dan Allah sanggup segala apa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, kata berkecukupan itu berkelimpahan limpahan bukan ya, berkecukupan. Seperti doa Bapa kami ya, berilah kami makanan kami yang secukupnya di dalam segala sesuatu dan mahlah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oke. Nah, saudara, jadi kita memberi adalah sebenarnya adalah ucapan syukur dan untuk kemuliaan daripada Allah sendiri. Oke. Jadi dampak dari memberi ya, kebutuhan orang kudus terpenuhi, Allah dimuliakan dan juga dalam memberi dampaknya adalah persekutuan antara jemaat dipereratkan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai saudara yang
saudara lokal yang kecil kita saling bisa perhatikan, yang membantu, yang mempereratkan, ya kan. Tapi kalau ada gereja besar itu agak jarang kita bisa merasakan persaudaraan itu pribadi ke pribadi, ya. Kenapa? Kalau gereja besar, gedung besar, biasanya itu jemaatnya adalah orang-orang yang sudah mampu, ya, sudah mapan, bos-bos, orang-orang kaya, gitu ya, seperti gereja Pak Stephen Tong, ya kan, di pos Lipopeng dan macam-macam, siapa ada lagi yang saya kenal itu yang besar sekali di Kalimantan Timur. Waktu kami pergi ke Israel dia ikut, waduh kaya sekali nih, luar biasa banyak orang. Ini memberi persembahan untuk membangun gereja di mana-mana mereka. Ya mereka punya uang banyak ya. Kenapa memberi persembahan dari kekayaan yang mereka berlimpah-limpah itu. Tapi satu hal yang penting yang kita ingat, ya, Tuhan tidak melihat banyak yang Anda berikan persembahan. Tuhan melihat sikap hati kita memberikan persembahan gitu. Oke. Nah, jadi begini, kita ketutup di dalam pasal 8 ya, bahwa Kristus, ya, ada pusatnya, adalah teladan agung kita. Ia telah memberikan dirinya untuk kita sehingga kita diselamatkan kita. Nah, karena itu kita telah menerima kasih karunia Allah itu, maka itu kasih karunia itu akan mendorong kita, akan mendorong atau merangsang hati kita supaya kita juga mau mengorbankan sesuatu untuk Tuhan kita, ya, di dalam tubuh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, saudara, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.